Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, langsung saja mungkin pada kesempatan malam hari ini sedikit akan saya sampaikan terkait apa-apa yang biasa dituduhkan, atau untuk senjata menyerang rutinitas, tradisi ataupun amaliyah keseharian aswaja, atau kalau kita ya warga NU atau ya termasuk kita seperti malam hari ini. Mungkin sedikit yang saya bawa tema dalam malam hari ini adalah salah satu yang dituduhkan atau yang dibuat menyerang amaliyah warga NU adalah tuduhan bid'ah. Jadi ada sebagian kelompok yang benar menuduh rutinitas kita semua dengan dalil bahwasanya apa-apa yang tidak ada dasarnya atau apa-apa yang tidak dicontohkan, apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu semuanya bid'ah. Dan kalau bid'ah maka adalah sesat dan akhirnya ke neraka. Apakah benar demikian? Jadi mereka menggunakan hadis yang bunyi kullu bid'atin dolalah, kurang lebih seperti itu. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah ini kadang kebanyakan biasanya khotib nih, bila khutbah kedua sering membaca ini, gitu. Kullu bid'atin dolalah, apa itu? Semua hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dolalah, sesat. Itu memang benar hadisnya. Jadi kadang saya itu juga pernah bertanya, NU biasanya lek khutbahnya mesti sing digawa sing budi mesti kullu bid'atin dolalah. Nah, tapi kok orang NU itu malah kadang banyak yang melaksanakan atau mengadakan perkara bid'ah. Ini piye ya, kok nggak bertahan, nah, semacam itu. Nah, jadi untuk menjawab hal itu, itu sebenarnya banyak juga ulama dari Ahlus Sunnah yang menjabarkan tentang pengertian bid'ah itu sebenarnya apa. Memang pengertian bid'ah secara bahasa, secara pengertian, itu adalah sesuatu. Jadi pengertian bid'ah itu Imam Al-Nawawi mendefinisikan bid'ah adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Jadi pengertian bid'ah itu memang benar mengadakan atau memperbarui, musumne sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Itu pengertiannya memang seperti itu. Atau di dalam pengertian lain, dalam kitab Qawaidul Ahkam, al-bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Memang pengertiannya seperti itu. Cuma dalam hukum bid'ah itu masih dibagi menjadi dua. Jadi Imam Syafi'i, imam madhab yang mayoritas diikuti oleh mayoritas Muslim Indonesia, itu menggolongkan bid'ah itu ada dua.
Jadi bid'ah atau muhdatsat, sesuatu yang baru, itu ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang baru tapi isinya itu bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau ijma'nya ulama. Kalau semacam ini dinamakan bid'ah yang sesat. Terus yang kedua adalah sesuatu yang baru atau perkara yang diusulkan sesuatu yang baru tapi isinya itu kebaikan yang tidak bertentangan sama sekali dengan Quran, hadis maupun ijma', maka sesuatu tersebut dinamakan perkara baru yang tidak dihina atau tidak dicela. Nah, dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya apapun itu, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, kalau secara takrif, secara pengertian itu memang ya bid'ah kalau belum ada di zaman Rasulullah. Cuma itu benar atau tidak, itu dipuji atau dihina atau dibenci atau dicela oleh syariat, itu tergantung isinya. Jadi seperti kita mengadakan seperti ini ya zamannya Nabi ya jelas ada, cuma isinya jelas bagus. Kita membaca zikir, kita membaca sholawat dan lain-lain, terutama silaturahim, itu jelas isinya bagus. Nah, jadi maka dari itu memang benar kalau dikatakan bid'ah benar, cuma bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Bahkan kalau kita pikir mushaf Al-Quran yang sudah ada ini juga bid'ah. Dulu zaman Rasulullah tidak ada Quran bentuknya jilitan, tidak ada. Karena pada dulu Quran itu tulis di kulit, dan di kulit, di macam-macam, tidak menjadi satu. Bahkan dulu setelah dikumpulkan itu kalau tidak salah belum ada titiknya. Setelah itu tidak ada titiknya, terus ada harokatnya. Itu semua juga bid'ah. Kalau mau mengaku ya orang-orang yang menuduh semua hal baru itu bid'ah, coba aja sampai Qurannya kaya apa dulu. Coba aja kamu tak mau coba Qurannya kaya apa dulu kan Nabi disuruh mulai Qurannya lah semacam itu. Jadi ini begini sahabat ya, mungkin sedikit yang saya ketahui bahwasanya benar hadisnya Nabi kullu bid'atin dolalah itu benar, semua bid'ah itu dolalah. Cuma maksud dari semua itu masih dikoyiti dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi Imam Nawawi pun menjelaskan maksudnya kullu bid'atin, nah, itu bukan kok semua secara keseluruhan bukan, tapi kullu di situ mengandung arti kebanyakan. Kalau pembanding satu lagi, yang jelas daunnya kain Nabi itu tidak mungkin bertentangan. Pertama kain Nabi daun dulu, tapi di satu hadis lain kain Nabi bersabda man sanna sunatan hasanatan ila akhir itu. Barang siapa yang membuat musuhnya atau membuat maksana ini gaya kelakuan ya, kebiasaan atau secara Jawa ini begini, siapa saja yang memulai suatu kebaikan, nah, dan di situ ternyata kebaikannya itu ditirukan orang lain, langgeng, maka di samping dia mendapat pahala yang dilakukan, mendapat juga pahala orang-orang yang melakukan hal baik setelahnya. Kesebalikannya, orang yang melakukan suatu atau memulai sesuatu kejelekan dan nanti itu ditirukan yang lainnya, yaitu dia mendapat dosa sendiri dan mendapat dosa orang lain yang menirukannya. Dan kalau dari sini kan sudah jelas, kain Nabi juga dari hadis tersebut, kain Nabi menjelaskan apabila seseorang itu membuat hal baru yang baik, nah, sudah jelas. Hal baru kan ya mesti bid'ah. Nah,
Berarti kalau disimpulkan, dijamakkan ya, disatukan hadis dua itu berarti kullu bid'atin dhalalah itu terkhusus pada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Mungkin dari itu sahabat. Jadi kalau memang kita itu dituduh kadang orang berbid'ah ya ben, tapi bid'ah sing apik. Iya, ada bahkan ada apa kelonyotan apa biasanya di stiker atau di kaos orang NU itu pengamal bid'ah tapi hasanah semacam itu. Mungkin itu sahabat ya sedikit yang saya sampaikan. Semoga saja dengan ini kita ngaji bareng ya, dengan buku ini. Kalau saya sendiri ya syukur moco. Semoga saja dengan sedikit ilmu yang kita baca bersama, kita tidak gampang gentar ya kalau ada orang yang ngendon-ngendoni terus bahkan menyesatkan kita dengan tuduhan bid'ah. Yang penting kita jelas artinya bid'ah yang dilarang itu pokoknya yang bertentangan dengan Quran, hadis dan ijma. Mungkin itu sahabat ya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.